Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudor Ali masih beraktivitas seperti biasa. Orang nomor 1 di Kabupaten Sidoarjo itu malah menggelar halal bihalal di area pendopo dan rumah dinas. Dikabarkan menjadi tersangka oleh KPK, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudor Ali Selasa pagi masih beraktivitas seperti biasa di rumah dinas dan pendopo Delta Wibawa Sidoarjo. Orang nomor 1 di Kabupaten Sidoarjo ini menggelar halal bihalal dengan ratusan ASN di lingkungan Pemkab. Dikonfirmasi terkait kabar yang marak diberitakan, Ahmad Mudor mengaku menghormati keputusan KPK dan siap menjalani proses hukum. Kami menghormati keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK, sehingga saya juga mohon doa dari seluruh masyarakat Sidoarjo termasuk terkait dengan langkah-langkah lebih lanjut. Mungkin nanti bisa detailing lagi bersama teman-teman dari tim pengacara kami. Jadi secara umum kami ingin sampaikan bahwa menghormati segala keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK. Itu ya. Terus kemungkinan ada pra-peradilan nanti. Nah, itu nanti detailingnya ada di pengacara. Nanti mungkin akan kami siapkan waktu panjenengan semua agar kemudian bisa melakukan wawancara langsung dengan beliau semua. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka, yakni Kasubag Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo, Siskawati, dan Kepala Dinas BPBD Sidoarjo Ari Suryono. Keduanya diduga terlibat korupsi pemotongan insentif di Badan Pengelola Pajak Daerah sejak 2021 hingga merugikan negara lebih dari 2,7 miliar rupiah. Setelah dilakukan pengembangan, KPK kini dikabarkan menetapkan tersangka kepada Ahmad Mudor Ali. Dirinya juga mengaku menyerahkan kasus yang menjeratnya kepada tim pengacara. Ia juga enggan berkomentar saat ditanya wartawan apakah sudah menerima surat pemanggilan dari KPK. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, mobil pickup yang mengangkut puluhan orang terguling di Jalan Menikung, Desa Telagah, Pegantenan, Pamekasan. Akibatnya belasan orang terluka, termasuk seorang anak. Pick-up yang mengangkut 23 penumpang terguling di Desa Telagah, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan. Sebelum mengalami kecelakaan, pick-up ini hendak mengantar warga menghadiri sebuah undangan dari Desa Sanalau, Kecamatan Waru, ke Desa Blumbungan. Kecelakaan ini diduga karena sopir pick-up tidak menguasai medan jalan saat melaju di jalan menurun dan berbelok dengan kecepatan tinggi. Pick-up yang dikemudikannya akhirnya hilang kendali dan terguling. Akibat kejadian tersebut, 13 orang terluka termasuk anak berusia 7 tahun mengalami patah pada tangan kirinya sehingga dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Marto Dirjo, Pamekasan. 2 korban dengan luka cukup serius dirawat di Puskesmas Pakong, Pamekasan, sedang 8 korban lain termasuk sang sopir hanya menjalani rawat jalan. Terjadi kecelakaan lalu lintas, yaitu laka tunggal kendaraan pickup yang muat kurang lebih 18 orang. Kronologisnya, pickup ini tepatnya di Desa Telaga, berjalan dari timur ke barat. Pas di tikungan dia mau belok kiri, dia tidak bisa menguasai kendaraannya dan pickup tersebut terguling ke kanan. Dan mengakibatkan beberapa penumpang luka, ya, ada luka berat 2 orang, kemudian luka ringan dan yang dirujuk ke rumah sakit. Guna proses penyidikan, mobil pick-up beserta sopir diamankan di Satlantas Polres Pamekasan. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, libur Lebaran membawa berkah bagi penjual bunga segar di jalur wisata Sendi Kabupaten Mojokerto. Wisatawan yang kebanyakan muda-mudi memborong bunga mawar dan aster untuk diberikan kepada pasangannya sebagai bentuk cinta kasih dan doa agar hubungan mereka langgeng.
Penjual bunga segar di jalur wisata Sendi yang menghubungkan Kota Batu dan Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto bisa tersenyum lebar pada Lebaran kali ini. Sebab bunga yang dijual laris manis alias laku terjual. Mayoritas pembeli bunga-bunga segar ini adalah muda-mudi yang melintas. Mereka kebanyakan membeli bunga mawar dan bunga pikuk atau aster. Dua jenis bunga itu laris karena dianggap sebagai simbol ketulusan, sehingga dipercaya dapat melanggengkan hubungan percintaan. Lebih sering ya, setiap kecangar dikasih bunga lagi, jadi harus sering-sering diajak kecangar ya. Di kamar deh, semoga nggak cepet layu. Perasaannya gimana? Seneng toh mas. Untuk siapa memang? Pacar Pak. Oh, kenapa kok dikasih bunga ya, kenapa? Biar romantis. Biar romantis. Terus pacarnya di mana sekarang? Itu aja. Nggak ikut? Oh, bunga apa aja yang dibeli tadi? Mawar. Mawar ya? Campur. Oh, campur. Bunga mawar dan aster banyak ditanam petani di daerah dataran tinggi seperti Pacet. Pada momen Lebaran ini, omset penjual bunga segar naik hingga 60% dibanding hari biasa. Satu tangkai bunga mawar dan aster dijual dengan harga Rp2.500. Saat libur Lebaran kali ini, pedagang bisa meraup cuan jutaan rupiah. Alhamdulillah rame. Rame ya? Ya. Terus yang dijual apa aja ini? Bunga apa aja? Ini ada bunga mawar sama pikok aja. Tapi kalau mau pesan selain bunga mawar sama pikok bisa dihubungi di nomor ini. Nya 5.002, 20, 10 tangkai. Itu semuanya Untuk sama? mawar sama pikok. Untuk yang lainnya Mbak? Yang lainnya harganya menyesuaikan. Kayak berbeda satu ikatnya 10 tangkai itu harganya sekitar 30.000. Bunga cantik ini bisa dibawa sebagai oleh-oleh atau langsung diberikan kepada pujaan hati. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, aneka kuliner legendaris yang sudah ada sejak puluhan tahun silam masih banyak ditemui di Indonesia. Salah satunya yaitu sate sapi berbalut bumbu kacang pedas yang ada di kota Mojokerto. Sate sapi Pak Jamil, begitu orang mengenalnya. Berdiri sejak tahun 1970-an silam, pelanggan di warung ini tak pernah sepi, bahkan jadi jujukan warga luar kota. Tak sulit menemukan lokasi kuliner legendaris sate Pak Jamil. Warung sate ini berada di deretan ruko Jalan Veteran atau sebelah utara alun-alun kota Mojokerto. Meski bangunannya kecil, pengunjungnya hampir selalu membeludak. Sepintas tak ada yang spesial dari sate Pak Jamil. Namun yang menjadi ciri khas adalah sate ini menggunakan daging sapi tanpa lemak dan dibalut bumbu kacang dengan aneka rempah yang membuat rasanya cenderung pedas. Diperlukan keahlian khusus agar bisa menempelkan bumbu kacang pada sate sehingga bumbunya dapat meresap, tidak jatuh saat dibakar di atas bara arang. Dalam sajian satu porsi sate Pak Jamil, tidak ada bumbu sate terpisah seperti pada umumnya, sebab semua bumbu sudah tertempel dan meresap pada daging sapi. Sate ini disajikan bersama nasi dengan aneka menu sayuran lengkap. Nah pemirsa, inilah salah satu bagian tersulit yang dilakukan para ibu-ibu ini di sate Jamil, satu sate legenda Mojokerto. Kesulitan ini adalah saat menusuk daging dan kemudian mengepalnya dengan bumbu kacang. Ini kalau tidak pengalaman ini bisa nggak menyatu dan kemudian dibakarnya juga tidak enak. Nah ini salah satu prosesnya di sini. Saya ingin nyoba betapa sulitnya itu mengepal itu. Nah ini pemirsa, ini sudah dagingnya sudah dibungkus bumbu kacang. Jadi ini tinggal membakar, nanti makannya di situ. Nah
ini kalau tidak berpengalaman sulit karena mesti bumbu kacangnya akan mengurai gitu ya, tidak lekat sama dagingnya. Nah, ini pemirsa, sate legenda Pak Jamil yang sudah jadi. Jadi sate ini dibungkus bumbu kacang, kemudian dibakar, dan kita lihat kacangnya tidak mengurai dari dagingnya, jadi lengket sama dagingnya. Dan ini yang membuat sate ini menjadi ciri khas, sehingga banyak dinikmati pengunjung dari luar kota, bahkan dari luar kota Mojokerto. Pengunjung bisa memilih beberapa menu untuk dinikmati bersama sate sapi berbalut bumbu kacang. Ada nasi pecel, rawon, sayur asam, hingga sup iga. Namun jika Anda tidak suka sayur pendamping, bisa menikmati sate ini hanya dengan nasi putih. Dari dulu sampai sekarang rasanya tetap sama-sama enak, empuk, dagingnya itu teksturnya kadang-kadang itu kan kalau sate daging itu kan agak-agak alot gitu ya. Kalau di sini dagingnya empuk dan cita rasanya dari dulu sampai sekarang tetap sama. Warung sate Pak Jamil ini sudah ada sejak tahun 1970-an. Saat ini pengelolanya adalah Milawati, anak pertama Pak Jamil yang dibantu 12 karyawannya. Pada hari biasa warung ini bisa menghabiskan 40 kg daging sapi jenis tenderloin yang tanpa lemak. Sedangkan pada akhir pekan bisa sampai 50 kg. Meski pengunjungnya ramai, namun pengelola tak mau membuka cabang atau pindah ke tempat lain. Selain mewarisi menu kuliner dari leluhurnya, Milawati juga ingin tetap merawat kenangan saat bersama ayahnya berjualan sate sapi berbalut bumbu kacang di warung tersebut. Pembuatannya ya biasa aja, sate bumbu kacang itu direndam dulu, enggak seperti sate kambing itu, ini kan sate daging sapi dan dagingnya khas dalam. Iya harus ngajarin yang baru-baru itu yang agak sulit. Ya lama lah, bisa tapi lama. Nah pemirsa, ini saya memesan sate legenda Pak Jamil. Satu porsi dapat 2 tusuk. Saya memesannya dengan sayur asem. Nah, sekarang kita coba rasanya ya. Rasanya sangat nikmat sekali. Jadi tekstur dagingnya itu sangat lembut, menyatu dengan bumbu kacang sehingga ketika digigit tidak kenyal dan langsung bisa dicerna dengan baik. Mari kita teruskan makan dulu sate legenda Pak Jamil. Harga satu porsi nasi dengan 2 tusuk sate antara 18 hingga Rp30.000 tergantung menu sayur pendampingnya. Jika Anda ke Mojokerto, jangan lupa menyempatkan diri menikmati sate Pak Jamil yang legendaris. Namun jangan terlalu sore apalagi malam ya, sebab warung ini hanya buka antara pukul 8 pagi hingga 2 siang. Hidayat Adi dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Praramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.